Baik, kita akan mulai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama, petunjuk Nabi SAW dalam menikah dan cara bergaul beliau dengan keluarga. Penulis mengangkat sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wat-tayyib, ya. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Saya ulangi. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Di antara dunia kalian yang melekat dalam kecintaanku, atau di antara urusan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian. Namun penyejuk hatiku terletak pada solat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di jilid 7 halaman 61. Dan hadis ini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan dicintakan kepadaku dari dunia kalian, maksudnya urusan dunia, ya. Dan ini maksud dengan wanita bukan cara haram tentunya, tapi mencintai wanita, istri, anak perempuan, saudari, ya, tante, ibu, ya. Ini semua bagaimana seseorang di antara kita mengikuti Nabi SAW, melindungi para kaum wanita, karena Islam adalah yang melindungi kaum wanita, menghormati dan memberikan hak mereka sesuai dengan fitrah mereka, dan tidak membebankan lebih daripada kemampuan mereka. Oleh karena itu Islam lebih banyak mengatur wanita agar sesuai dengan fitrahnya di rumah, mengurus anak, ya, yang ringan-ringan pekerjaan dan tidak perlu dia terlibat sampai kepada hal-hal yang besar seperti jihad misalnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat jihad keutamanya besar gitu. Ya, apakah kami ikut berjihad?" Kata Nabi SAW, "Ada jihad buat kalian yang tidak ada peperangan dalamnya, yaitu haji, ya, umrah dan haji." Jadi walaupun umrah haji juga laki-laki dianjurkan, tetapi wanita di sini tidak dibebankan lebih daripada kemampuan mereka, gitu kan. Jadi Islam tidak sama sekali memandang harus dalam konsep gender yang diangkat oleh orang-orang Barat, bahwasanya semua harus sama, sehingga wanita dipaksakan harus mengerjakan hal-hal yang di luar fitrahnya. Bahkan Islam datang teman-teman sekalian karena Allah membebankan wanita yang bisa hamil, dan kalau tidak terbuahi sel telurnya maka akan ada haid yang rutin setiap bulan, gitu kan. Makanya orang kalau hamil biasanya sudah tidak haid karena sudah terbuahi sel telurnya. Maka Allah SWT ringankan mereka. Padahal sebenarnya bisa saja kan mereka bersihkan lalu mereka sholat, tapi Allah ringankan mereka tidak sholat pada saat itu sesuai dengan fitrahnya. Allah ringankan mereka, ya. Maka ini maknanya, jadi jangan disalahfahami, karena orang-orang orientalis mengatakan Muhammad SAW, ya. Mereka mengatakan Muhammad itu pengikut syahwat, terbukti dia memiliki 9 orang istri. Padahal Allah SWT meringankan buat beliau, atau memberikan untuk beliau wewenang tersebut, ya, yang tidak boleh untuk orang lain. Dan ada nabi-nabi sebelum beliau, diantaranya Sulaiman AS memiliki sekian ratus, ya, pasangan hidup. Nah, kalau saya tidak salah sampai 700, ya, pasangan hidup beliau AS. Tapi itu, ya, punya bahasan tersendiri, nanti mudah-mudahan ada singgungan sedikit dalam bab poligami masalah itu, ya. Tapi yang jelas di sini bukan maksudnya adalah mencintai wanita begitu saja, tapi memang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilindungi, dikasihi. Dan juga yang kedua adalah wangi-wangian. Bagaimana Nabi SAW sangat cinta dan suka dengan wangi-wangian. Ini harusnya menjadi ciri seorang muslim dan muslimah. Mereka harus selalu bersih, wangi, ya. Kita tahu ada mandi wajib dalam Islam, ada mandi Jumat bagi laki-laki, ada mandi junub bagi laki-laki dan perempuan, ada mandi suci dari haid dan nifas bagi wanita. Dan juga ada mandi yang sunnah, yang sifatnya untuk merawat tubuh, karena Allah SWT memberikan kita rasa gerah supaya kita membersihkan diri, ya. Itu adalah sunnah kalau kita niat untuk merawat tubuh kita, sebagaimana kalau kita lapar, bukan hanya sekedar hilangkan lapar, tapi kita niatkan perbuatan mubah, makan itu bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan memberikan hak tubuh yang Allah sudah berikan sinyalnya dengan lapar, begitu juga dengan haus, begitu juga dengan tidur misalnya. Semuanya hal mubah, tapi bisa menjadi sunnah. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kata beliau, ini adalah lafaz hadis yang benar, ya. Dua hal ini, ya. Ada juga yang meriwayatkan di antara dunia kalian yang melekat dalam kecintaanku ada 3, kata beliau. Tapi ini kekeliruan dalam riwayat. Artinya yang benar adalah 2 ini, ya. Mencintai wanita yang dihalalkan dalam Islam, dan juga melindungi mereka, memberikan hak mereka, serta juga mencintai wangi-wangian. Dan Nabi SAW sangat suka
Ya, sampai para sahabat itu kalau lewat di sebelah Nabi SAW atau bersalaman dengan beliau, mereka akan temukan bau yang wangi, ya, penampilan yang rapi. Sampai pernah Ka'ab radhiyallahu anhu melihat bulan purnama sangat terang, dan beliau kagum, kebetulan beliau sedang berdiri di depan rumah Nabi SAW. Lalu tiba-tiba saja pintu rumah Nabi SAW terbuka dan Nabi SAW keluar baru saja habis mandi, menyisir rambutnya dengan rapi SAW menggunakan jubah berwarna merah. Maka kata Ka'ab, saya melihat ke arah Nabi SAW, maka saya temukan beliau lebih indah daripada bulan itu. Dan ini harusnya menjadi gambaran setiap muslim, ya. Harusnya selalu bersih, rapi di hadapan istrinya kah, di hadapan anak-anaknya kah, di hadapan siapa saja. Atau mungkin dia sendirian. Tetap memang dia menjaga kebersihan, dan ini harus menjadi sebuah konsep hidup setiap muslim. Ya, makna wangi di sini, ya, bukan hanya wangi, bukan hanya parfum yang dipakai, ya, tapi memang dia wangi secara alami. Memang dia suka membersihkan tubuhnya, ya. Dia tidak senang dengan gerah, dia tidak suka dengan bau mulut, dia jaga semua, ya, semaksimal mungkin anggota tubuhnya supaya tidak menjadi hal yang kurang nyaman bagi dia, dan juga ini tidak baik dipandang oleh orang lain. Begitu juga para muslim, banyak di antara mereka pada saat suami lagi tidak di rumah, mereka tidak mandi. Mereka juga pada saat, apalagi kalau berpoligami, nanti di malamnya baru mereka dandan dan bersih. Kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak menjaga kebersihan, melihat seperti hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, suci, dan suka dengan itu. Maka dia kerjakan karena dia mencintainya. Oleh karena itu dia setiap saat selalu wangi, setiap saat selalu bersih. Ya. Kenapa harus keren, rapi, bersih itu hanya selalu pada foto model atau artis? Kenapa tidak setiap muslim melakukan itu? Sementara kita dianjurkan dalam Islam, ya. Jadi jangan ada celah di mana Anda dinilai negatif oleh orang lain. Kata beliau, Nabi SAW tidak pernah mengatakan kalimat tiga, misalnya dalam hadis tadi, ya. Sementara sholat sendiri bukan termasuk perkara dunia yang bisa dinisbatkan kepada tiga hal tersebut. Wanita dan wewangian adalah perkara dunia yang paling disukai oleh Nabi. Yang sudah kita jelaskan tadi kenapa disukainya. Beliau biasa menggilir seluruh istri dalam satu malam. Beliau diberi kekuatan lebih dari kekuatan orang biasa dalam urusan jima atau biologis. Ya. Dan dalam hal lain, karena itu Allah Azza wa Jalla membolehkan kepada beliau hal yang tidak diperbolehkan kepada orang lain, dalam kurung menikahi lebih dari 4 orang istri. Ya. Artinya Nabi SAW, kalau kita mau contoh rumah tangga beliau beginilah caranya melakukan kehidupan. Ya, karena kebetulan beliau berpoligami, maka pola poligami akan kita lihat Nabi SAW, gitu kan. Yang monogami bisa melihat bagaimana kehidupan beliau secara individual kepada salah satu istrinya. Misalnya dengan Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Beliau SAW membagi-bagi jatah tidur, tempat tinggal dan nafkah kepada semua istrinya. Adapun dalam cinta kasih, maka beliau menyatakan, ya Allah, ini adalah bagianku yang aku kuasai. Maksudnya ini yang aku bisa lakukan. Maka janganlah engkau mengecamku atau menghukumku dalam sesuatu yang engkau kuasai dan tidak aku kuasai. Maksudnya engkau perintahkan tapi aku tidak mampu untuk melakukannya. Dan sudah kita sebutkan tadi dalam muqaddimah hadits ini, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata beliau yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak beliau kuasai adalah cinta kasih dan seksual. Ya. Dalam kedua hal ini atau hal itu tidak diharuskan adanya penyamarataan, karena keduanya hal yang tidak bisa dikuasai. Ya. Jadi mungkin ada di antara istri yang lebih baik pelayanannya, lebih santun, lebih humoris, lebih menghibur suami, maka mungkin suami lebih nyaman bersamanya. Itu umum, ya. Dan bukan itu yang dituntut untuk adil, tapi menginap, nafkah, pemberian harta, maka ini yang wajib dia melakukannya dengan adil. Atau tergantung daripada negosiasi. Misalnya ada di antara orang yang berpoligami, kemudian dia negosiasi, istri pertama mungkin karena anaknya lebih banyak, maka dia misalnya meminta waktu lebih banyak, ya. Misalnya 2 hari dalam sepekan, 3 hari dalam sepekan, kemudian istri yang lain dibagi, misal contoh. Atau dalam hal nafkah, mungkin salah satu istrinya kaya raya, dia mengatakan sudah tidak usah berikan saya nafkah, nanti itu hak saya sudah saya gugurkan gitu. Ya, maka di sini juga suami tidak ada beban, ya. Jadi ini tergantung daripada keadaan dan negosiasinya. Kata beliau, apakah beliau juga diharuskan memberikan pembagian jatah singgah kepada istri-istrinya, atau cukup mempergauli mereka secara baik tanpa pembagian? Kata beliau, ada 2 pendapat di kalangan ahli fikih. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak kaum wanitanya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, menikahlah karena umat yang terbaik adalah yang terbanyak kaum wanitanya.
Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah mentalak salah satu istrinya, juga melakukan ila ya, dengan meninggalkan para istrinya selama sebulan atau memberikan hukumannya pada saat para ummahatil mu'minin itu mereka menuntut untuk penaikan nafkah, maka Nabi SAW sempat menghajar mereka selama sebulan sebagai bentuk pendidikan ya. Tapi belum pernah melakukan zihar ya. Kekeliruan besar pendapat yang mengatakan beliau pernah melakukannya. Sengaja penulis singgung di sini karena pendapat ini amat keliru yang disandarkan kepada Nabi yang beliau terbebas dari perbuatan tersebut. Ya. Artinya bersumpah ya untuk tidak menggauli istri gitu kan. Allahu alam, ini yang dimaksudkan. Dalam pergaulannya dengan istri, beliau amat baik dan berbudi luhur. Beliau SAW memasukkan anak-anak putri kaum Ansar untuk bermain dengan Aisyah di rumahnya. Apapun yang diminta oleh Aisyah selama tidak dilarang dalam syariat selalu beliau berikan. Jika Aisyah minum dengan menggunakan cawan, beliau SAW akan mengambil cawan itu dan meminum airnya dengan meletakkan bibir beliau di tempat Aisyah dan meletakkan bibirnya. Artinya, di sini mulai beliau lebih dalam penulis untuk menjelaskan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Sekali lagi, karena rumah tangga Nabi SAW poligami, maka tentu akan menyinggung masalah poligami. Dan bagi Anda yang monogami, Anda bisa melihat nanti bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan salah satu istrinya. Ya kan? Kalau yang poligami juga, maka dia akan mengambil bagaimana contoh muamalah Nabi SAW kepada seluruh istri-istrinya. Ya. Dan di sini yang beliau singgung adalah bagaimana Nabi SAW melakukan rumah tangganya dengan sangat baik. Pada saat beliau bermuamalah yang santun, yang ramah, berbudi pekerti, luhur ya. Bahkan beliau sangat romantis bagaimana tadi dijelaskan kalau beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah masih sangat muda, maka beliau membiarkan mengizinkan teman-temannya dari anak-anak muda Ansar yang wanita yang sebaya dengan Aisyah untuk bermain bersama Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Juga beliau untuk membangun keromantisan, beliau suka sekali bercanda dengan Aisyah. Pernah beliau mengajak lomba lari Aisyah. Seringkali beliau memuji sambil memanggil Humaira atau wanita yang pipinya kemerah-merahan. Lalu beliau juga seringkali seperti contoh di sini, kalau Nabi Aisyah minum dari sebuah wadah, Nabi SAW sengaja mengambil bekas gelas minumnya Aisyah, kemudian meminum dari bekas bibirnya, sehingga Aisyah lebih suka kepada suaminya ya. Namun dari sisi lain, Nabi SAW juga pernah menghardik istrinya kalau salah. Ya, jadi bukan berarti cinta kemudian beliau gugurkan pendidikan kepada para istrinya, tidak. Ya, beliau pernah melakukan, ya, sebagaimana tadi dijelaskan, mentalak ya, salah satu istrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, karena Hafsah pernah menggerakkan istri-istri lain untuk demo ya, meminta agar nafkah dinaikkan gitu ya. Maka sempat semua ummahatul mukminin termasuk Aisyah sendiri ikutan di situ. Mereka semuanya minta agar nafkah dinaikkan. Nah, pada saat mereka minta nafkah dinaikkan itu, Nabi SAW sudah bilang, ini keputusan Allah dan Rasulnya. Kenapa diprotes ya? Seperti itulah sebenarnya gitu. Sampai akhirnya Nabi SAW melakukan hajar atau pemboikotan interaksi dengan para umat mukminin selama sebulan. Ya, selama sebulan ya. Ini sebagai bentuk pendidikan. Jadi ada orang subhanallah kadang-kadang menjelaskan masalah rumah tangga Nabi SAW. Mereka hanya mengatakan Rasulullah itu selalu santun, selalu ramah. Itu betul, tidak salah. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan sisi lain bagaimana Nabi SAW marah pada saat memang ada kesalahan. Dan marahnya ini niatnya mendidik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setelah 1 bulan turun firman Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW menyampaikan pilihan kepada para istrinya. Kalau kalian memang memilih untuk nafkah yang dinaikkan segala macam urusan dunia, maka sebutkan, maka Allah akan dan Rasulnya akan memberikan. Ya. Tapi kalau kalian mau memilih Allah dan Rasulnya, maka tentu saja kalian akan mendapatkan yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat nantinya. Dan Nabi SAW memulai dengan Aisyah, istri tercinta beliau. Kemudian semuanya sama, ya, memberikan jawaban yang sama, yaitu apakah pada anda dan Allah kami ada pilihan gitu. Akhirnya mereka semua niat untuk kembali di bawah naungan Nabi SAW dan akhirnya belajar tata kerama bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Dan ini perlu dikorek teman-teman sekalian supaya kita melihat semua sisi kehidupan Nabi SAW dalam berumah tangga ya. Jadi di saat suami anda sedang marah dengan anda karena satu hal yang anda lakukan, itu berarti satu bentuk kasih sayang. Saya heran dari sebagian istri, di saat dia sibuk ingin membuka medsos misalnya,
dia ingin punya Instagram, punya Facebook, lalu suaminya larang. Tiba-tiba dia marah, dia ngambek. Ya. Lalu dia tidak mau layani suaminya. Padahal kalau kita, teman-teman sekalian melihat sebab daripada suaminya melarang, maka dia, kalau dia menggunakan keimanan dan akal sehatnya, maka dia akan faham ternyata suaminya itu justru kena sayang sama dia. Takut istri ini bergaul bebas atau terpengaruh. Berapa banyak rumah tangga yang rusak hanya karena masalah seperti ini. Ya. Seorang istri tiba-tiba saja karena kenal Facebook, kenal Instagram, akhirnya kenal sama laki-laki lain. Akhirnya karena dianggap laki-laki itu lebih romantis dari suaminya karena suaminya sibuk kerja. Padahal laki-laki itu mungkin juga kalau jadi suaminya nanti akan juga sibuk kerja. Ya, akan kurang lebih mirip dengan suaminya. Tapi dia terpengaruh, hanya cerai sama suaminya lalu kemudian menikah sama laki-laki tersebut. Setelah itu baru terjadi penyesalan. Ya. Nah, ini sebenarnya bentuk kasih sayang. Jadi kalau ada singgungan dari suami kepada ibu-ibu sekalian, coba lihat apa sih indikasinya apa. Kalau indikasinya positif, kenapa Anda tidak terima? Larangan para suami sekarang agar istri tidak terlalu aktif di medsos, ya, tidak selalu update status atau apa saja, apalagi yang berhubungan dengan masalah pribadi dia, kegiatan dia. Itu karena bentuk kasih sayang. Dan Allah lah yang menggerakkan suami ibu untuk peduli dengan masalah itu. Sehingga Anda terjaga dengan sendirinya. Dan ini pernah saya bahasakan ke istri saya. Ya. Apa tidak dipikir kalau Allah SWT yang menggerakkan saya untuk mengawasin itu. Coba kalau seandainya Allah tidak gerakkan hati saya, malah saya tidak peduli. Ya sudah, akan terjadi kerusakan bisa saja gitu kan. Semoga Allah jaga, tapi itu bisa terjadi. Ini gambaran disampaikan oleh beliau sampai di halaman 11 ya. Bagaimana muamalah Nabi SAW dalam rumah tangganya dengan para istrinya. Kata beliau, jika Aisyah menggigit daging bertulang, maka beliau SAW akan mengambilnya dan meletakkan bibir beliau di tempat Aisyah meletakkan bibirnya. Mungkin masih jarang di antara laki-laki yang melakukan ini ya, atau perempuan misalnya. Ya, coba teman-teman sekalian kalau misal suami lagi makan, kemudian tersisa, Anda menunjukkan kepedulian dan cinta pada suami, mengatakan, udah gak apa-apa biar saya yang makan. Saya pernah digituin oleh istri, ada sentuhan secara ya cinta, kasih sayang ya. Saya merasa dia seperti orang yang tidak jijik lagi sama saya dan positif gitu ya. Betul juga saya pernah melihat ada sisa makanan. Saya lihat ini adalah sisa makanan istri saya. Daripada dibuang mubazir, saya sempat memakannya. Itu bukan aib gitu. Dan itu Nabi SAW contohkan, manusia terbaik pun melakukan itu. Bahkan untuk menunjukkan bentuk cintanya pada saat Aisyah memegang tulang yang ada dagingnya, beliau makan. Nabi SAW datang ya. Lalu kemudian Nabi menunjukkan kalau Nabi pun setuju dengan makannya Aisyah. Beliau pun akhirnya ya ikut makan dengan memakan di titik yang bekas gigitannya Aisyah. Beliau juga kerap bersandar di pangkuan Aisyah. Nah, ini romantisan yang jarang dilakukan. Membaca Al-Quran sambil bersandar di pangkuan Aisyah. Padahal terkadang Aisyah dalam keadaan haid. Jadi tetap membacakan Al-Quran ya. Alhamdulillah kalau Anda punya suami yang punya hafalan beberapa surah Al-Quran, sangat baik gitu kan. Bagaimana dia bisa membaca dan memperdengarkan ayat Al-Quran. Atau mungkin Anda sholat malam bersama-sama sehingga Anda dengarkan bacaannya. Walaupun suaranya tidak terlalu bagus, tapi minimal Anda dengarkan tilawah Al-Quran itu ya. Saat Aisyah sedang haid, beliau memerintahkan mengenakan kain sarung, lalu beliau menggaulinya. Jadi walaupun wanita haid, tetap saja Nabi SAW membangun keromantisan. Karena tetap boleh beristimta' atau menikmati pasangan walaupun dalam keadaan haid. Ya. Nabi SAW dalam hadits Bukhari, kata Aisyah, kalau ingin menggauli kami, sementara kami lagi haid, maka beliau menyuruh meletakkan atau menguatkan ikatan kain di tempat kemaluan, kemudian beliau menggauli kami. Itu ciuman, pelukan dan yang lainnya semuanya boleh dilakukan gitu kan. Yang penting tidak meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat sedang haid ya. Nabi SAW membangun keromantisan itu dalam rumah tangganya. Ya, ada orang subhanallah walaupun istrinya tidak haid tidak digauli. Nah, ini aneh gitu. Ya. Mungkin juga tentunya dari dua sisi ya. Saya pernah nasihatin seorang ummahat kita, di mana beliau berkeluh kesah sudah lama gak digauli oleh suaminya. Maka saya membahasakan biasanya laki-laki itu lebih peka dengan bau ya. Jadi hati-hati dengan nafas, makan, habis makan. Kadang-kadang ada makanan tentu yang membuat nafas, hembusan nafas itu tidak nyaman. Mungkin Anda lagi interaksi biologis, Anda lagi di atas suami, atau lagi ngobrol, atau lagi mau ciuman, maaf, kemudian ada hembusan nafas yang tidak enak, atau bau mulut yang tidak enak. Ya. Maka harus dijaga.
Anda kalau makan makanan yang memang Anda suka, maka usahakan hindari bumbu-bumbu yang berlebihan ataupun yang bisa mendatangkan bau-bau yang tidak sedap ini ya. Terutama kalau sudah akan interaksi dengan suami, ini terutama di situ ya. Kemudian juga Anda sering sikat gigi, membersihkan lidahnya sekaligus ya. Dan menggunakan wash. Ini semua hal-hal yang harusnya diperhatikan gitu ya. Sehingga suami selalu mau dekat walaupun dalam kondisi haid. Dan Anda bisa dalam kondisi haid tetap memuaskan suami ya. Yang penting tidak melakukan kemaluan ya. Beliau juga biasa mencium Aisyah saat berpuasa. Puasa kan tidak boleh jima, tapi bukan berarti tidak boleh sentuhan, pelukan. Aisyah bahkan mengatakan Nabi SAW mencumbui beliau, mencumbui Aisyah gitu kan. Lalu Aisyah mengatakan, tapi Rasulullah SAW orang yang paling bisa mengontrol syahwatnya. Tapi beliau melakukan keromantisan gitu. Ya. Karena kelembutan dan kehalusan sikapnya pada istrinya, beliau mengizinkan Aisyah untuk bermain-main. Sisi yang lain ya. Bercanda ya. Karena perempuan itu ya, tergantung kita membawa arusnya kemana. Kalau Anda sebagai laki-laki mengikuti acara ini, Anda mengajaknya serius, dia akan serius. Anda mengajaknya bercanda, dia akan bercanda ya. Kata Nabi SAW, kalau kau menikmati waktu bersama istrimu, kau akan menikmatinya. Tapi kalau kau bawa serius, maka akan jadi serius gitu kan. Begitu juga si istri, suami itu tergantung bagaimana dia membawa arus. Kalau dia membawa arus dengan senyum, dengan candaan, dengan romantis, dengan cumbuan, maka suaminya akan terbawa dengan itu. Tapi kalau dia cemberut, tidak mau melayani, sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan pekerjaan yang lain, suami ditinggalkan, ini akan membuat suasana jadi tidak nyaman. Padahal bagian daripada agama adalah bagaimana saling memuaskan satu sama yang lain ya. Beliau juga mengajak Aisyah menonton para lelaki Habasyah yang sedang bermain tombak di depan masjid. Ada beberapa orang dari Ethiopia datang, mereka punya keterampilan memainkan pedang, maka Aisyah naik di atas pundak Nabi SAW lalu nonton. Dan Aisyah pun menempelkan tubuhnya di tubuh Nabi SAW. Bahkan menempelkan pipi di pipi Nabi SAW gitu kan. Aisyah juga radhiyallahu anha menyandarkan kepalanya di pundak Nabi SAW sambil terus menonton. Dalam beberapa riwayat dia mengatakan, aku pun ingin memperlihatkan bagaimana bentuk kasih sayang Nabi SAW kepadaku. Nabi SAW pernah mengajak Aisyah berlomba lari kala bepergian sebanyak 2 kali. Yang pertama, ya, lomba lari gitu. Nabi SAW suruh pasukan jalan, sudah jauh lalu Nabi SAW mengatakan, hai Aisyah, kita lomba lari. Kemudian Nabi SAW membiarkan Aisyah menang gitu kan. Nah, pada saat itu sambil bercanda gitu ya. Ini sebenarnya bukan karena olahraganya tapi lebih kepada keromantisannya gitu kan. Beberapa waktu kemudian Nabi SAW sempat ya menantang Aisyah lagi, tanda kutip sini lomba lari yang kedua. Kata Aisyah, aku pun dikalahkan karena pada saat itu tubuhku sudah mulai lebih gemuk ya. Sebenarnya bukan masalah kalah atau menangnya, karena Nabi SAW tentu bisa mengalahkan Aisyah karena kekuatan beliau, kekuatan 10 orang laki-laki, semua nabi-nabi diberikan kekuatan seperti itu. Tapi Nabi SAW sambil tersenyum lalu mengatakan pada saat kedua kali memenangkan perlombaan lari tersebut, ini adalah ya kemenangan atas kekalahan yang lalu gitu. Keduanya juga pernah saling dorong-mendorong pelan-pelan pada saat keluar rumah. Jika hendak bepergian, beliau juga mengundi istri-istrinya ya. Kalau poligami diundi nama-nama istrinya. Siapapun yang keluar namanya ia berhak pergi bersama beliau dan tidak memberikan hak itu kepada yang tersisa. Maksudnya kalau ada 4 orang istri, maka dia mengundi nama-nama mereka. Siapa yang keluar namanya, maka itu dibawa safar gitu kan. Atau tergantung negosiasi tentunya kepada para istri, siapa yang akan safar gitu kan. Nah, tapi misalnya si A, si B, si C, si D, ini sudah diundi, keluarlah nama si A untuk pergi safar pada kesempatan ini. Nanti safar yang akan datang akan diundi lagi, si A sudah tidak masuk, tinggal 3 orang yang belum dapat giliran tentunya ya. Kemudian kata beliau, siapapun yang keluar namanya, ia berhak keluar bersamanya dan tidak memberikan hak itu kepada yang tersisa. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku. Artinya patokannya ya, orang itu baik ya, karena dia baik dengan istrinya. Karena dia baik dengan istrinya ya. Jadi biar orang itu dia terkenal berwibawa dan segala macam ya, itu tetap saja dia tidak tidak bisa dinilai baik kalau dalam rumah tangganya dia tidak baik ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Begitu juga seorang wanita mungkin dia support sama teman-temannya tapi mungkin dia ya buruk ya.
dengan suaminya, maka itu tetap dinilai tidak baik. Jadi kalau orang ditanya istrinya atau ditanya suaminya, mereka memuji, ya pada saat Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, kata Aisyah, karena khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi SAW Al-Quran, seperti Al-Quran berjalan di muka bumi, ya begitulah Nabi SAW, ya seperti itu. Ya. Jadi ini gambaran tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW dan keluarganya ya. Lalu dikatakan juga beliau SAW selalu menjulurkan tangannya kepada salah satu istrinya di hadapan istri-istri yang lain. Maksudnya beliau kadang-kadang ya memegang tangan yang ini, kadang-kadang tangan yang itu ya. Beliau menunjukkan, jadi walaupun para istri jalan, beliau mencairkan suasana ya, sehingga tidak seperti orang yang kaku karena poligami sehingga tidak enak sama istri yang satunya, tidak, dicairkan suasana dengan cara semuanya bisa saja diajak ngobrol, bercanda dan seterusnya ya. Kemudian kata beliau selesai sholat asar, beliau berkeliling menemui istri-istrinya. Beliau mendekati dan menanyakan kabar mereka. Bila datang malam, beliau kembali ke rumah istrinya yang mendapatkan giliran malam bersamanya. Untuk memperuntukkan malam itu hanya baginya saja. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau SAW tidak pernah melebihkan seorang istri dari yang lain dalam tanda kutip persinggahan malam beliau. Hampir tidak ada hari tanpa beliau berkeliling ke semua istrinya. Beliau mendekati setiap istrinya tanpa bercengkrama hingga di rumah istri yang mendapatkan giliran lalu bermalam di situ. Ya, artinya ini pola yang digunakan oleh Nabi SAW. Tentu ini terbuka ya, artinya seorang suami boleh saja datang ke istri yang ini, boleh datang ke istri yang itu. Tapi Nabi SAW seringkali di siang hari beliau menanyakan kabar. Kalau kita sekarang tentu sudah bisa menanyakan WhatsApp, kalau kita lagi sibuk kerja ya. Nabi SAW punya rumah sangat berdekat-dekatan dan beliau mendatangi, tanya kabarnya, ada kebutuhan apa. Lalu kemudian yang malamnya siapa, di situlah beliau menginap. Ya. Ini yang dijelaskan dalam pola Nabi SAW dalam membangun rumah tangga itu. Beliau SAW juga membagi-bagikan malamnya kepada 8 istrinya, sementara yang ke-9 tidak. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Atha bahwa yang tidak mendapatkan malam bagian adalah Sofia binti Huyai. Dan ini kesalahan dari riwayat Atha, yang benar adalah Sauda. Ya. Ketika sudah lanjut usia, ia memberikan giliran malamnya kepada Aisyah. Jadi orang kalau berpoligami, kalau misalnya dia sudah sangat tua, dia tahu suaminya, dia tidak bisa layani lagi biologisnya, dia juga sakit-sakitan, maka dia kan punya hak malam. Dia boleh menghibahkan atau memberikan kepada istri yang lain. Nabi SAW akhirnya memberikan kepada Aisyah 2 malam. Malam Aisyah sendiri dan malam Sauda. Kemungkinan kekeliruan atau akibat riwayat bahwa Nabi SAW pernah marah kepada Sofia karena suatu hal. Maka Sofia berkata kepada Aisyah, radhiyallahu, tolong usahakan agar Rasulullah SAW tidak marah lagi kepadaku, nanti ku berikan malamku kepadamu. Aisyah pun berkata, ya duduklah. Ya. Aisyah di samping Nabi SAW pada malam giliran Sofia, lalu beliau berkata, menjauhlah dariku wahai Aisyah, ini bukan malam giliranmu. Aisyah berkata, ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Aisyah menceritakan kabar baik itu kepada Nabi. Nabi pun SAW merasa senang. Sofia hanya memberikan malam itu saja kepada Aisyah. Hal itu yang pasti. Karena jika Sofia memberikan semua gilirannya pada Aisyah, berarti beliau hanya membagi malam-malamnya kepada 7 orang istrinya saja. Itu bertentangan dengan hadis di atas dan tidak diragukan lagi, yakni beliau membagikan giliran kepada 8 istrinya, wallahu a'lam. Ya, jadi kesimpulannya dari apa yang disampaikan tadi paragraf yang terakhir ini, yaitu bagaimana Nabi SAW menghilangkan malamnya Sauda, salah satu istri beliau yang sudah berumur pada saat itu, karena memang waktu menikah dengan Nabi SAW janda dan sudah berumur ya. Maka setelah hijrah ke Madinah segala macam, dia merasa dirinya sudah tidak bisa melayani Nabi SAW. Tetap status istri, tetap bertemu dengan Nabi SAW, tapi untuk nginap malam yang umumnya terjadi interaksi biologis, dia menghibahkan kepada Aisyah. Nah sementara ada riwayat yang menyebutkan dari riwayat Atha bin Abi Rabah rahimahullah, bahwasanya memang masuknya riwayat yang dimaksud wanita yang tidak dibagi malam itu adalah Sofia. Dan ini beliau mengingatkan sini, sebenarnya bukan Sofia yang dimaksud, tapi Sauda. Karena Sofia hanya memberikan 1 malam saja kepada Aisyah pada saat pernah Nabi SAW lagi marah dengan Sofia. Maka dia datang pun negosiasi sama Aisyah. Sofia yang negosiasi mengatakan, wahai Aisyah, Rasulullah SAW lagi marah, kecewa sama saya. Kalau kau bisa membuat Rasulullah maafkan saya, maka saya akan hadiahkan malamku. Waktu Nabi SAW lagi masuk siang hari atau sore hari di rumah Aisyah, maka Aisyah langsung duduk di sebelah Nabi SAW dengan dandan yang bersih, yang wangi-wangi. Seakan-akan orang akan interaksi di malamnya gitu. Maka kata Nabi SAW, menjauhilah Aisyah, ini bukan malammu.
Maka kata Aisyah, ini adalah karunia Allah. Allah berikan siapa yang dia inginkan ya Rasulullah. Sesungguhnya Sofia ya sedang khawatir Anda marah dengan dia. Dan dia mengatakan kalau saya bisa membuat Anda memaafkan, dia akan memberikan malamnya. Maka Nabi SAW pun akhirnya memaafkan Sofia dan akhirnya malam itu nginap dengan Aisyah. Ya. Jadi ini cuma terjadi sekali. Kata beliau, jika kasus semacam ini bisa saja terjadi secara kebetulan terhadap orang yang memiliki 2 orang istri atau lebih. Salah seorang istri memberikan giliran malamnya kepada yang lain. Apakah seorang suami harus menyeiringkan antara malam hasil pemberian itu dengan malam giliran si istri sesungguhnya? Meski malam giliran istri yang menyerahkan giliran itu bukan tepat sesudah malam pemberian tersebut, atau ia harus memberikan malam giliran di hari yang menjadi haknya. Memang ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Menurut mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW biasa mendatangi istrinya di akhir malam atau di awal malam. Jika beliau bersetubuh dengan istrinya di awal malam, beliau mandi dan tidur sesudah itu. Terkadang beliau wudhu terlebih dahulu, baru beliau tidur. Ya. Abu Ishaq As-Subai'i meriwayatkan dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW terkadang langsung tidur tanpa menyentuh air sedikit pun. Tapi pendapat ini keliru menurut Imam Hadis. Ya, kami telah mengulas persoalan ini secara tuntas dalam kitab Tahzibus Sunan Abi Daud. Berikut penjelasan tentang berbagai cacat dan masalah pada riwayat itu. Nanti saya jelaskan ya. Saya bacakan dulu paragraf terakhirnya. Beliau SAW biasa menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan 1 kali mandi saja. Terkadang beliau mandi setiap selesai berhubungan intim dengan satu istrinya. Keduanya biasa beliau lakukan. Bila beliau bepergian dan kembali di malam hari, beliau tidak mau mengetuk pintu. Bahkan beliau SAW melarang perbuatan tersebut. Ya, artinya yang terakhir kita baca ini adalah bagaimana seorang istri boleh menghibahkan malamnya kepada istri yang lain. Di saat memang dia lagi sakit, dia lagi tidak memungkinkan, di rumahnya lagi banyak tamu. Ya, dia mengatakan tidak apa-apa malam ini saya hibahkan kepada fulana misalnya. Ini dibolehkan ya. Tinggal masalahnya apakah memang kalau dihibahkan seperti itu dia harus gantikan malamnya? Maka yang pendapat yang paling kuat sebenarnya tidak. Karena kan dia sudah menghibahkannya. Itu diantara penjelasan tadi. Kemudian juga ada penjelasan di sini bagaimana Nabi SAW bermuamalah dalam rumah tangga beliau. Sekali lagi karena beliau berpoligami maka bahasanya masalah poligami ya. Jadi bukan sedang membahas poligaminya. Tapi bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam bermuamalah. Maka beliau juga biasa mendatangi istrinya di awal malam, bisa di akhir malam. Jadi perlu difahami di sini bagi orang yang poligami atau orang yang suaminya sedang bekerja di luar, suami tidak ada ketentuan harus datang jam 5 sore di rumah, atau jam 2 siang, atau maghrib sudah di rumah, atau isya. Karena Nabi SAW biasa datang di awal malam itu selepas isya, atau akhir malam, agak malam gitu ya. Akhir malam itu bisa saja sudah tengah malam gitu, Nabi SAW datang. Dan beliau kadang-kadang kalau datang, ini tidak dipermasalahkan oleh para istri, yang penting dia datang gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kadang-kadang menggauli istrinya, ya, dengan beberapa metode. Kadang-kadang beliau menggauli istrinya di awal malam, lalu beliau tidur, tidak mandi sama sekali, ya. Beliau cuma wudhu, lalu beliau tidur, nanti beliau mandi pada saat ingin sholat malam atau menjelang subuh. Atau beliau menggauli, lalu beliau mandi, lalu beliau istirahat. Ini bisa terjadi. Biasa juga Nabi SAW dalam satu malam, beliau menggilir istrinya semua. Ya, beliau menggauli semuanya. Jadi terjadi interaksi biologis dengan semua istrinya sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak mandi kecuali nanti di istri yang terakhir yang memang punya hak malam pada saat itu. Ini karena Allah SWT berikan kelebihan kekuatan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perlu tahu ini pola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau setiap habis biologis beliau mandi, artinya kalau punya 8 orang istri, ya tadi yang digilir itu dari 9 ya, maka beliau mandi berarti 8 kali pada malam itu, atau memang beliau menggabungkan mandinya nanti sekaligus. Beliau cuma membersihkan tubuh, ya, kemaluan, kemudian beliau menggauli lagi istri yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, sampai nanti terakhir yang beliau nginap, itulah yang beliau sallallahu alaihi wasallam menginap dan mandi di situ. Allahu a'lam. Ini bahasan kita bab pertama insyaallah, dan kita akan masuk nanti ke depan bab yang kedua, masalah adab menikah, ya.